Hari ini saya diberikan kepercayaan untuk juga bisa menyampaikan firman Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan, kita pejamkan mata kita. Kami mengucap syukur Tuhan kan hari ini, hari yang baik, hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau buka hati, pikiran kami. Tuhan bicara bagi setiap dari kami. Urapi, kuasai hamba-Mu, biar setiap perkataan yang keluar, yang disampaikan dari Tuhannya dari firman-Mu. Dan kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hai, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya akan membawakan tema khotbah dengan judul Rare Faith, ya, atau iman yang langka. Tahun ini GB Gilgal mengajarkan lebih dalam lagi bagaimana kita jadi seorang Kristen yang memiliki iman yang luar biasa, iman yang bertumbuh terus. Nah, hari ini saya ingin bagikan apa sih itu tentang iman yang langka. Kata rare atau langka, saya tulis di sini. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rare atau langka artinya jarang ditemukan, ya, jarang didapati dan jarang terjadi. Nah, apa hubungannya kata rare ini dengan iman kita? Mendengar kata rare, saya teringat satu firman Tuhan di Matius 10 ayat 16. Berkata seperti ini, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dari firman ini kita bisa dapat gambaran, domba di tengah-tengah serigala. Saya izin bertanya Bapak Ibu, kira-kira dari firman Tuhan ini kita bisa tebak mana yang lebih banyak, domba atau serigala? Yang setuju serigala lebih banyak, boleh angkat tangannya. Ya, kita setuju ya, serigala lebih banyak. Karena kita berada dikelilingi oleh serigala-serigala. Saya percaya di sini semua adalah domba-domba Tuhan yang luar biasa. Dan saat kita menjadi seorang murid, Tuhan bilang kita layaknya dikirim tengah-tengah serigala. Seperti domba yang Tuhan kirimkan di tengah-tengah serigala. Nah, murid memang gak banyak. Dan iman seorang murid itu yang Tuhan inginkan. Pastikan setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita pulang memiliki iman yang terus bertumbuh. Kita pulang memiliki iman seorang murid yang kuat, yang tangguh. Bukan hanya cuman sekedar, datang ibadah hari Minggu, pelayanan. Tapi pastikan kita menjadi memiliki iman yang tangguh. Dan mendengarkan kata rare, siapa di sini yang suka dengan barang yang langka atau limited edition? Ya, adakah yang suka limited edition? Ya, barang-barang langka ya. Barang-barang yang terbatas, jarang dimiliki. Nah, sama seperti berharganya barang yang langka atau yang jarang ditemui, begitu juga iman kita. Ya, iman yang langka itu juga Tuhan suka banget. Tuhan sangat senang dengan iman yang langka. Nah, apa sih iman yang langka? Saya akan bagikan hari ini ada 4 jenis iman yang langka yang saya temukan di dalam Alkitab. 4 tokoh ini yang memiliki iman yang langka mengajarkan kita cara kita bergerak, cara kita hidup di dalam iman kita. Saya percaya kalau iman yang gak banyak, yang sedikit, yang jarang ditemui, kalau kita terus pelihara, kita terus biarkan bertumbuh, kita terus izinkan Tuhan bekerja, berproses menjadi iman yang kuat, saya percaya walaupun sedikit jumlahnya, walaupun gak banyak, jarang ditemui, tapi dampak yang akan diberikan sangat luar biasa. Dan saya percaya kita akan melihat ya, jiwa-jiwa akan lebih banyak lagi dimenangkan dan kita akan melihat Tuhan Allah kita akan disenangkan. Oke, yang pertama, iman yang langka itu adalah iman yang bersyafaat. Tulis di sini. Ya, iman yang bersyafaat. Saya udah jarang sekali mendengar kata bersyafaat, tapi ini adalah kata yang baik, kata yang sangat menginspirasi saya. Saya akan bawa kita sama-sama melihat kisah Abraham. Abraham, kalau Bapak Ibu pernah baca ceritanya di Alkitab, Abraham ada satu kali pernah berdoa memohon kepada Tuhan. Waktu kapan? Waktu Tuhan ingin menghukum Sodom dan Gomora. Menghukum Sodom dan Gomora, menghancurkan seluruh isi kota itu, tapi Abraham berdoa memohon. Singkat cerita, permohonannya panjang, terjadi tawar-menawar, tapi ada satu ayat yang menarik.
yaitu di Kejadian 18 ayat 25 berkata, Abraham berkata begini kepada Tuhan, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar ini seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Wah, ini bagi saya Abraham berani ngomong begini sama Tuhan. Abraham berdoa seperti ini sangat berani. Berdoa yang sifatnya seperti sedang dalam tanda kutip bernegosiasi dengan Tuhan. Tapi saya ingin pakai kata yang tepat adalah bersyafaat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang benar yang masih berdiri saat itu. Di kota yang sebentar lagi Tuhan akan hancurkan. Tawar-menawar terjadi bahkan sampai beberapa orang sampai Tuhan kalaupun ada sedikit orang, Tuhan apakah akan tetap menghancurkan kota itu? Lalu Tuhan bilang, walaupun sedikit aku tetap akan tidak menghancurkan kota itu. Dan ini menurut saya adalah hati atau iman yang bersyafaat yang dimiliki oleh Abraham. Lalu siapa lagi tokoh yang berikutnya? Musa. Musa pada waktu itu dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Singkat cerita, bangsa Israel lolos dari Mesir masuk ke padang gurun. Di tengah padang gurun, kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, komplain, bersungut-sungut, sampai satu kali saat Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai, bangsa Israel di bawah dengan bersama-sama sepakat membuat sebuah lembu emas untuk disembah. Saat itu terlihat murka Tuhan. Tuhan akan menghancurkan bangsa ini. Lalu yang menarik adalah Musa berkata di Keluaran 32 ayat 11 sampai 13, saya bacakan buat Bapak Ibu. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari bumi? Maka berbaliklah dari murkamu ya Tuhan yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, menarik ya, ingat kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya demikian dimilikinya untuk selama-lamanya. Tuhan janji sama Abraham, keturunanmu kan sebanyak bintang di langit dan pasir-pasir di pantai. Tapi saat momen ini Tuhan yang sama mau menghukum bangsa Israel. Di sini Musa berdiri sebagai seorang yang bersyafaat, sebagai seorang memohon kepada Tuhan. Tuhan jangan dibunuh, jangan dimusnahkan. Karena ini janji sendiri dari Tuhan. Masa sih Tuhan mau mengingkari janjinya sendiri? Apa yang kita bisa belajar dari ayat ini? Iman yang berdoa atau yang mengasihi orang-orang yang baik sama kita itu biasa, itu normal ya. Tapi iman yang terus berdoa, yang mau mengasihi bagi orang-orang yang kita rasa gak layak kita kasihi, itu baru iman yang langka, itu iman yang jarang. Bapak Ibu izin bertanya, ada gak seseorang yang kita ingat saat ini, yang kita rasa, wah ini kayaknya gak layak deh dikasihi. Wah ini kayaknya, ya Tuhan juga mungkin udah nyerah lah sama dia gitu ya. Siapa orang-orang ini? Mungkin orang-orang yang mengkhianati kita. Orang-orang yang pernah ngecewain kita, orang-orang yang pernah nusuk kita dari belakang, orang-orang yang pernah mungkin membuat kita dimanfaatin ya, orang-orang yang mungkin ciak kita ya, mungkin bahasanya yang udah melukai kita begitu banyak. Adakah kita teringat untuk kita bawa dalam doa? Lah boro-boro Pak bawa dalam doa, lihat ingat mukanya aja saya udah empet gitu ya, saya udah nggak mau lagi ingat mukanya gitu. Tapi di sini dari firman Tuhan ini, Tuhan mau mengajarkan bahwa kita perlu miliki iman yang berdiri, ambil posisi untuk berdoa, bersyafaat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mungkin Tuhan taruh dalam hidup kita, yang pernah mengecewakan, membuat kita sedih,
yang menyakiti kita, yang buat kita kecewa, yang mungkin buat kita gemes banget ya. Tapi belajar untuk kita bisa memiliki iman yang bersyafaat. Karena saya percaya dunia butuh melihat iman yang berani bergerak oleh karena belas kasihan. Nggak ada motivasi lain yang bisa membuat kita berdoa bagi orang-orang ini, jenis-jenis seperti ini, kecuali belas kasihan daripada Tuhan. Dan orang yang berdiri saat ini di depan yang menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu semua, ini adalah produk dari orang-orang yang mau berdoa bersyafaat bagi saya. Dan saya percaya saat kita berdoa mungkin bagi orang-orang yang pernah menyakiti kita, bagi orang-orang yang pernah mengecewakan kita, kita gak pernah tahu bagaimana saat dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Dan Tuhan pakai dia secara luar biasa, lebih lagi. Dan Tuhan pakai dia untuk memberkati lebih banyak orang lagi. Kita gak pernah bayangkan. Jadi jangan pernah membatasi pergerakan kasih Tuhan. Lalu yang kedua, setelah iman yang bersyafaat, iman apa aja sih yang langka? Yang kedua, saya katakan ini adalah iman yang percaya diri. Iman yang percaya diri. Kalau saya mengingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego, mungkin Bapak Ibu pernah juga mendengar kisah tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ini keren banget. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Singkat cerita, mereka ada di dalam satu kota, satu bangsa, di mana dipimpin oleh seorang raja yang membuat patung yang sangat besar, Raja Nebukadnezar, dan dia memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyembah patung itu. Tapi 3 orang ini tetap berdiri teguh, percaya diri. Mereka bilang, enggak, kami enggak mau menyembah, sujud akan patung itu. Tapi raja bilang, kalau kamu enggak mau menyembah, kamu harus masuk hukuman, masuk ke dapur api, dapur perapian, dan kamu akan dibakar sampai hangus. Tapi respon mereka keren banget. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dia percaya karena ada Allah yang membela dia. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Di sini gambaran bahwa saat kita dibela Tuhan, kita berada di sisi Tuhan dan Tuhan bersama-sama dengan kita, kita bisa percaya diri ya. Itu iman yang biasanya seperti itu. Saat Tuhan ada bersama kita, kita percaya diri. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa punya kepercayaan diri yang sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika iman kita dipertaruhkan? Mereka seperti ditanyain, pilih Tuhan apa pilih nyawa? Iman mereka dipertaruhkan dan saya percaya iman yang langka adalah iman yang tetap percaya diri, berdiri di atas kebenaran walaupun ada yang harus dikorbankan. Di tengah-tengah kita mungkin saat ini kita ikut Tuhan karena nyaman. Ya, orang bilang ikut Tuhan diberkati. Itu benar. Orang bilang ikut Tuhan akan memiliki masa depan yang cerah, itu benar. Tapi pertanyaannya, saat kita menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan, ada tantangan, ada godaan yang mungkin saat ini kita hadapi di dalam hal keuangan mungkin. Kita mau pilih mengatur keuangan dengan benar atau kita pilih pakai keuangan kita dengan tidak benar. Dalam hal karir, kita mau pilih karir atau kita mau pilih Tuhan. Lalu dalam hal kejujuran kita, ada kalanya di dalam kehidupan kita ditantang untuk kita bisa tetap memilih kebenaran, berdiri di atas kebenaran. Dan kita tetap percaya diri karena apa? Karena kita tahu siapa Tuhan Allah kita yang kita sembah. Gak gampang memang Bapak Ibu untuk kita bisa tetap berdiri. Ya, di saat mungkin godaan itu datang, di saat mungkin situasi kondisi yang kita tidak inginkan itu terjadi. Ya bolehlah dikit-dikit ya, misalnya kita kompromi gitu, mulai kompromi, bolehlah dikit-dikit kan gak ada yang lihat gitu. Cara pembukuan keuangan di dalam bisnis kita mulai ya utak-utik dikit lah kompromi. Atau misalnya kita cari mantu ya, ya tapi dia gak cinta Tuhan, ya gak apa-apa lah, yang penting dia bisnisnya udah mapan loh, udah bagus, tenang lah kalau anak kita menikah sama dia. Ada hal-hal yang kita perlu belajar, percaya diri,
tetap lakukan kebenaran. Bahkan di sini Sadrak, Mesak, Abednego bilang, walaupun Tuhan tidak tolong, bukan berarti kita tidak menyembah Tuhan Allah kita. Jadi saat ini kita mau pastikan Bapak Ibu, milikilah iman yang mengenal Tuhan. Miliki iman yang mau mencari pribadi Tuhan. Bukan iman yang mau mencari tangannya aja. Iman yang mau mencari mujizatnya aja. Iman yang mau mencari berkatnya aja. Miliki iman yang percaya diri di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Lalu setelah itu apa lagi? Kita perlu tahu bahwa dunia butuh melihat iman yang penuh dengan percaya diri untuk hidup dalam kebenaran. Jadi setelah ini, ya, saat kita pulang ke rumah masing-masing, kita kumpul lagi. Saat kita dipertanyakan dan dengan pilihan antara kita pilih jalan kebenaran atau pilih jalan yang dunia tawarkan, kita tahu tetap percaya diri di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Lalu yang berikutnya yang ketiga, iman apalagi yang langka? Iman yang taat penuh pada Tuhan. Kadang kita jadi orang percaya, jadi murid, tanpa kita sadari kita taatnya separuh-separuh. Yang kalau gampang kita okelah taat ya. Tapi ada hal-hal yang kalau udah susah, aduh kayak gak ada cara lain Tuhan. Kalau misalnya mungkin family cell leader kita kasih saran, kasih masukan, doa ya. Datang sama Tuhan, doa bersama, bisa di dalam keluarga, bangun mesbah keluarga. Udah Pak, udah saya doain, udah saya lakuin semuanya, tapi gak terjadi apa-apa gitu. Mulai menyerah. Di sini kita belajar dari satu tokoh namanya Petrus. Petrus saat itu menjadi seorang nelayan dan di sini momen di mana perjumpaan Petrus dengan pribadi Tuhan. Lukas 5 ayat 5 berkata seperti ini. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Petrus seorang nelayan, saat itu Yesus dikenal sebagai seorang anak tukang kayu. Ya. Seorang nelayan ngerasa kayak kok ini anak tukang kayu yang ngajarin. Tapi dia tidak melihat sebagai anak tukang kayu, tapi dia bilang guru. Dan terdengar sangat familiar saat dia bilang sepanjang malam kita udah bekerja keras. Orang ini udah kita bawain dalam doa dari bertahun-tahun tapi gak berubah. Istri saya, suami saya udah saya doain bertahun-tahun tapi gitu-gitu aja. Anak saya udah saya doain, bahkan udah saya suruh datang ke ibadah. Tapi kok gak berubah-berubah. Sudah sepanjang malam kami melakukannya. Sudah setiap hari, setiap tahun kami berdoa. Tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan tetap melakukannya. Karena Tuhan yang menyuruhnya, saya percaya saat kita belum melihat sesuatu, tapi karena Tuhan tetap menyuruhnya, ayo doa terus, ayo terus diikut family cell, ayo ikut terus melayani, ayo terus berdoa jangan menyerah, ayo terus bangun mesbah keluarga jangan nyerah. Karena mungkin kita sebentar lagi akan melihat sesuatu terjadi. Dan iman yang seperti itu yang kita perlu miliki. Terus lakukan firman Tuhan sampai kita lihat sesuatu terjadi. Terus lakukan firman Tuhan sampai mujizat terjadi. Terus lakukan firman Tuhan sampai kita melihat banyak orang diselamatkan. Iman yang seperti itu yang kita perlu belajar. Taat penuh. Gak pakai tapi, gak pakai babi ibu, tapi Tuhan kita udah coba semua loh, kok nggak terjadi? Ada cara lain nggak Tuhan? Terkadang cara yang dilakukan mungkin nggak sefantastik atau nggak sespektakuler yang kita bayangkan. Cara yang biasa, tapi kita perlu tekun lakukan itu hingga kita lihat tangan Tuhan bekerja. Tuhan Yesus memang jalan, tapi dia bukan jalan pintas. Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Saya percaya saat kita memutuskan untuk menjadi murid mengikuti Tuhan Yesus, ada proses yang perlu dijalani. Itu gak instan terjadi semalam. Kita perlu belajar untuk taat penuh. Karena apa? Karena dunia butuh melihat iman seorang murid yang taat penuh akan setiap perintahnya. Gak ada tapi, gak ada Tuhan, tetap taat penuh. Karena Engkau yang menyuruhnya,
aku akan tetap melakukannya juga. Karena Tuhan yang menyuruhnya, aku akan tetap melakukannya juga. Yang terakhir, iman yang mengenal pribadi Yesus. Kita sering datang ke gereja, sering dengar khotbah, tidak menentukan kita sudah sangat kenal Yesus. Tapi saat kita menghidupi setiap firman-Nya, itu akan membawa kita semakin dekat akan pengenalan pribadi yang kita sembah. Ada dua kisah di sini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kisah tentang seorang wanita Kanaan. Ya, wanita Kanaan itu bangsa di luar bangsa orang-orang Yahudi. Dan saat itu Tuhan Yesus ada buat bangsa orang-orang Yahudi. Tapi cerita ini menarik sekali. Di Matius 15 ayat 26 sampai 28 berkata, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini kasar, tapi saya tahu maksudnya adalah apa yang Tuhan Yesus bawa, janjikan saat itu bagi anak-anaknya dulu, yaitu bangsa Yahudi. Orang Kanaan atau orang di luar bangsa Yahudi, ya, pada waktu itu belum, sabar dulu, belum waktunya. Tetapi kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ada keberanian ya dalam permohonannya yang mengajukan. Ada iman yang bergerak dalam permohonannya, mengajukan setiap seruan doanya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seorang wanita Kanaan yang mungkin dari kecil tidak mengenal siapa itu pribadi Yesus, tidak mengenal siapa itu juru selamat, tapi saat dia berjumpa langsung dengan pribadinya, seperti ada dorongan yang saya kenal pribadi ini dan saya tahu cara dia bekerja. Saya tahu Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk mengajar, tapi Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat dalam hidup saya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu saat ini hadir datang hanya karena rutinitas ibadah atau karena mau ketemu Sang Juru Selamat Bapak Ibu semua? Mau menyembah, memuji Dia, mau menyenangkan hati Dia. Kisah terakhir, prajurit Romawi yang kita tahu, prajurit Romawi aja penjajah saat itu ya di bangsa Yahudi. Tapi dia datang kepada Yesus dan dia minta mujizat kesembuhan. Dan perhatikan kata-kata di Matius 8 ayat 8 sampai 10. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Jadi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wah, keren banget. Maka hambaku itu akan sembuh sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah dia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Pengenalan akan pribadi Yesus, kalau hanya sebatas gambaran yang kita bangun sendiri, itu iman biasa. Tapi Allah kita Allah yang besar. Kita tidak bisa batasi pergerakannya Tuhan, cara Tuhan bekerja cuman karena dari gambaran yang kita bangun. Oh Allah itu baik, oh Allah itu setia, oh Allah itu luar biasa. Yes, itu semua benar. Tapi saya mau tes dulu mungkin Bapak Ibu di sini. Kalau misalnya saya tanya, gimana sih gambaran rupa Tuhan Yesus itu? Pasti yang di kepala kita itu ada lukisan Tuhan Yesus tuh ya, yang laki-laki rambutnya panjang, terus ada bewoknya ya, ganteng. Nah itu karena itu gambaran yang dunia bangun saat itu. Tapi saya percaya Tuhan Yesus tidak hanya sebatas itu. Tuhan Yesus sekarang ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus bersama-sama setia, temanin kita, gak pernah ninggalin kita. Kalau mungkin kita bilang Tuhan Yesus hanya buat orang-orang percaya, Bapak Ibu, hari ini saya berkata, Tuhan Yesus buat semua orang. Kasih-Nya buat semua orang. Kasih-Nya tidak eksklusif. Saya percaya saat ini, mungkin saat kita pulang, kita ketemu orang-orang yang belum kenal Yesus, tapi apakah kasih Yesus ada buat dia? Saya pastikan kasih Yesus ada buat dia. Karena saya percaya, Tuhan Yesus rindu. Buat setiap manusia boleh memuji, menyembah, memuliakan namanya.
Dan saya ingin katakan bahwa dunia saat ini butuh melihat iman yang percaya sepenuhnya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Yesus gak lagi jauh, tapi Dia ada bersama dengan kita. 4 jenis iman yang langka ini, iman yang bersyafaat, iman yang percaya diri, iman yang taat penuh, lalu iman yang mengenal Yesus. Kalau mungkin saya bisa kasih gambaran saat itu, Abraham dan Musa bersyafaat karena bagi mereka Allah adalah pribadi layaknya seorang hakim. Karena tadi ada ayatnya, masakan hakim seluruh bumi tidak menghukum dengan adil. Sadrak, Mesak, Abednego bisa percaya diri walaupun dia mau dikasih hukuman, karena dia tahu Tuhan adalah pembela dia. Petrus bisa taat penuh karena dia tahu Yesus bukan hanya sekedar anak tukang kayu, tapi Yesus adalah guru. Lalu berikutnya, wanita Kanaan, prajurit Romawi, tahu bahwa Tuhan Yesus ini bukan orang biasa nih. Tuhan Yesus ini bukan cuman selebriti yang ngumpulin followers nih, tapi Dia adalah juru selamat yang luar biasa. Kalau kita bisa lihat dari hakim, pembela, guru, juru selamat, di sini kelihatan bahwa progresnya dari pribadi yang sangat jauh sekali sampai pribadi yang sangat dekat sekali dalam hidup kita. Bersyukur kalau kita sekarang ada, dilahirkan, ya. Kita udah kenal Tuhan, Tuhan yang dekat sama kita. Jangan dibuat jauh. Tuhan itu dekat dengan kita. Izinkan iman kita bergerak, bertumbuh. Bukan kemauan kita, tapi seperti yang Tuhan mau. Dan terakhir, saat kita hidup pakai iman kita, ya, iman-iman murid ini saya melihat iman yang langka. Saat ini kita perlu bangun, kita perlu izinkan bertumbuh. Layaknya seperti tokoh-tokoh yang disebutkan tadi, kita tuh seakan-akan mau kasih tunjuk, ini loh murid-murid Tuhan, ini loh iman Tuhan yang kita sembah, ini loh iman saya, percaya saya sama Tuhan. Dan iman yang seperti itu kita perlu tunjukkan. Bukan di tempat ini, tapi di luar sana. Pada orang-orang yang membutuhkan. Ingat firman Tuhan yang tadi di Matius, seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya Pak, domba di tengah-tengah serigala, kita kecil dong, kita sedikit dong. Kita boleh sedikit, tapi ini. Mazmur 23 ayat 5 berkata, ayat yang terakhir, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Kita boleh sedikit mungkin jumlahnya. Murid mungkin boleh gak banyak, tapi murid bersama dengan Tuhan. Murid bersama dengan Yesus Juru Selamat. Dia yang menyediakan hidangan. Bahkan di depan lawan, di domba di depan serigala, Tuhan kasih makan. Domba di tengah serigala, Tuhan kasih urapan, Tuhan kasih kuasa, Tuhan kasih pertolongannya. Seperti mau tunjukin pada musuh-musuhnya bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Seperti mau tunjukin kepada dunia bahwa kita sedang menyembah Allah yang besar. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan biarkan iman kita tidak bertumbuh. Jangan biarkan iman kita bantet, ya, tapi biar terus bertumbuh, menerobos, membawa perubahan, mencetak sejarah. Dan saya percaya saat kita bertumbuh di dalam iman kita, Tuhan Yesus disenangkan. Ada satu pujian, dan pujian ini dibuat oleh si penulis mengenai bagaimana dia sangat mengagumi Tuhan. Tuhan seperti pribadi yang tidak ada duanya. Tapi saat sebentar nanti kita akan muji menyembah Tuhan, saya ingin mengajak untuk kita coba melihat dari lagu ini, bukan dari sisi kita yang menyanyi, bukan dari sisi kita yang menyembah, tapi anggap ini dari Tuhan yang bilang ke kita, there is none like you. Seperti Tuhan sedang bilang kita, Bapa bilang kepada anak-anaknya, hey, gak ada yang seperti engkau. Engkau unik, engkau adalah langka, engkau adalah anak-anak yang kusayangi. Tidak ada yang seperti engkau dan cuma engkau yang bisa menyentuh hatiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang hampiri Tuhan. There is none like you. Yes, Lord. No one else can touch my heart like you do.
search for all eternity long and find there is none like you. Seperti Bapa di surga sedang menyampaikan ini kepada anak-anaknya. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Yuk sekali lagi kita datang menyembah Tuhan. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Saat ini dimanapun Bapak Ibu berada, mengikuti secara onsite, online maupun di overflow, izinkan Tuhan berperkara. Sesungguhnya iman sebesar ini belum pernah kujumpai dimanapun juga. Tapi di tempat ini saya percaya akan lahir iman yang besar, akan lahir iman yang kuat, akan lahir iman yang akan mendobrak dunia, akan lahir iman yang akan membuat sejarah. Dan izinkan Tuhan bekerja saat ini, izinkan Tuhan berproses dalam kehidupan Bapak Ibu, kehidupan kita semua. Dan biar kita didapati menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Bapaknya. Pakai kami Tuhan setelah selesai ibadah ini. Saat kami kembali dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tahu mungkin gak mudah, tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan menghidangkan makanan di depan kita dan juga para musuhnya. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di segala hormat, pujian, penyembahan kami kembalikan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.